3, 2, 1. Ready on point, fun day with Radik on podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 89.8 Radik FM, Get Creative, Be Positive in Edutainment Station. Hai Sobat Radik, selamat siang. Akhirnya Zona Kampus kembali lagi mengudara bersama aku Taya. Yang di program kali ini kita bakal ngobrolin tentang sesuatu yang kecil yang biasanya itu sering kita anggap remeh, cuman sebenarnya ini tuh punya dampak besar ke kehidupan kita sehari-hari, yaitu gigi. Nah, tapi kali ini di Zona Kampus aku nggak sendiri karena di sini udah kedatangan seseorang narasumber spesial, yaitu seorang dokter gigi yang punya pengalaman luas di bidang kesehatan gigi nih. Langsung aja kita sapa Dokter Alfa. Hai. Nah, mungkin dokter nanti kita bisa sharing-sharing tentang gigi dan gimana sih cara ngerawat gigi dan apa penyakit-penyakit yang ada di gigi mungkin gitu. Tapi sebelum itu Taya mau puterin satu lagu dulu dari Kahitna yang judulnya Rahasia Cintaku. So, check this one out. Delapan 89.8 Radik FM, Get Creative, Be Positive in Edutainment Station. Balik lagi sama aku Taya yang kali ini gak sendirian, yang udah ditemenin sama Dokter Alfa. Halo. Halo dokter, gimana kabarnya nih? Baik. Alhamdulillah. Oke. Sebelumnya mungkin boleh dong dokter perkenalan dulu ke teman-teman, ke Sobat Radik. Mungkin dokter tuh praktik di mana dan udah berapa lama jadi dokter, lulusan mana kalau boleh tahu nih? Oke. Halo semuanya. Nama saya panjangnya Alfatisa Rizky Dewantari, tapi biasanya dipanggil Dokter Alfa gitu. Kalau praktek, saya prakteknya sampai saat ini di Rumah Sakit Gigi dan Mulut Sulastri gitu. Rumah sakit khusus gigi yang memang sebenarnya masih ada hubungannya sama UMS sih gitu. Iya, lokasinya ada di depannya Grand Mall kalau tahu gitu. Solo Grand Mall. Iya, betul. Biasanya pasti pernah lihat sih gitu di situ gitu. Terus habis itu saya lulusan kebetulan saya juga lulusan dari UMS juga gitu. UMS juga, Gitu. Saya jadi dokter gigi berarti sudah berapa tahun ya? 4 sampai 5 tahun kayaknya. Udah lama juga ya Sebenarnya lama banget kalau buat dokter gigi ya belum ya gitu. Cuman kalau dulu saya kuliah itu saya kebetulan BTW angkatan 2014. 14 setelah itu kalau gigi kan 2014 setelah itu S1 dulu ya. Iya, S1 dulu. Jadi kita sekolah sampai bisa dapat sarjana dulu 2014 sampai 2018. Jadi berapa tahun itu? 4 tahun. Setelah itu habis S1 selesai, kita dapat SKG tuh sarjana. Terus biar bisa jadi dokter gigi, dapat title-nya jadi DRG itu kita harus koas profesi jadi gitu. koas berapa lama tuh? Nah, yang koas ini yang agak susah sebetulnya gitu. Karena kan kita harus praktek ya, praktek kerjain langsung ke pasien gitu, nyari pasien dan lain-lain. Nah, itu yang kebetulan kena COVID juga waktu itu, maksudnya kepotong sama COVID. Iya, kan dari 2018 itu. Setelah itu ada separuhnya kayaknya, setahun itu kena maksudnya ada COVID itu. Jadi kan ada kayak peralihan gitu. Jadi saya kayaknya lulus 2021 gitu. Jadi lumayan lama banget ya itu kalau misalkan dibandingin sama sebetulnya iya. Jadi kayak yang lain udah pada angkatan saya, maksudnya yang fakultas lain udah lulus, kita belum kami gitu. 2014 sampai 2021. Cuman kalau boleh tahu Bu Dokter nih. Maaf nih. Iya, manggilnya apa-apa. Bu atau Terserah Mbak apa, atau Mbak juga nggak apa-apa. Daripada dokter aneh gitu, nggak apa-apa. Mbak aja kali ya. Aku ingin manggil Mbak Dokter Alfa. Ya Mbak Alfa juga nggak apa-apa. Mbak Alfa, oke Mbak Alfa aja kalau gitu. Tapi kalau dokter tuh langsung ini kan kuliahnya tuh
Iya, FKG bukan kan, bukan FK dulu bukan kan? bukan ambil fakultas kedokteran terus habis Ambil spesialis gigi. Nah, biasanya salahnya di situ ya. Jadi biasanya memang sudah ada fakultasnya sendiri. Jadi fakultas kedokteran umum sendiri, terus fakultas kedokteran gigi sendiri gitu. Yang memang konsennya adalah di gigi gitu. Jadi memang kayaknya sesuai ya sama temanya gitu. Kecil tapi kadang agak sering dilupakan dilupakan, gitu. bener banget. Gitu. Walaupun itu cuman kayak organ di dalam rongga mulut aja nih, tapi ya kalau sekolahnya ya berapa tahun itu Bener, udah. sekolahnya ya tentang yang ada di dalam rongga mulut. Rongga mulut itu sebenarnya kan macam-macam ya. Ada Nggak cuma gigi, ya yang kita lihat ada bibir dari luar. Terus habis itu ada gigi, setelah itu ada lidah, gusi gitu. Jadi itu dipelajarin semua di Iya, kedokteran gigi betul. ya. Menarik banget kan Sobat Radik. Langsung aja kita nanya ke pertanyaan selanjutnya, yaitu tadi kan dimention juga kayak kecil tapi sering diremehin nih. Iya, betul. Menurut Mbak Alfa sendiri nih, kalau kenapa sih orang-orang tuh suka ngeremehin dan suka abai gitu sama kesehatan giginya sendiri gitu? Mungkin ya kalau menurut saya, karena kan gigi itu kayak nggak kelihatan ya dari luar ya. Beda kalau misalnya yang lain, misalnya organ yang lain, kulit gitu. Kalau kulit kan muka gitu kan kelihatan langsung. Kalau gigi itu ya sebenarnya itu sangat berpengaruh ya ke estetika ya. Coba yang bagian depan terutama. Cuman kadang kan sakitnya itu masih bisa ditahan gitu kadang kelihatan gitu ya? nggak kelihatan juga. Terus kadang agak abai karena masih agak tabu buat kesehatan gigi dan mulut di Indonesia ya, karena masih ada yang merasa itu mahal gitu. Oh iya bener sih, karena Iya, pada takut. jadi yang disalahkan adalah faktor biayanya gitu. Tapi sekarang sebetulnya enggak sih, kan program pemerintah juga banyak sebetulnya gitu. Maksudnya kita bisa pakai BPJS BPJS gitu dari awal, maksudnya masih anak-anak sampai dewasa pun kan bisa dicek-cek aja gitu. Gitu sih. Jadi itu ya tadi berarti karena nggak kelihatan. Iya, dan nggak kelihatan. Terus biasa agak mahal gitu bener, bilangnya iya, gitu. bener sih, bener juga. Oke Sobat Radik, itu tadi pembahasan di segmen pertama saya dan Dokter Alfa. Selanjutnya mungkin saya bakal puterin satu lagu dulu dari Niki yang judulnya On the Drive Home. So check this one out. .8 Radik FM, Get Creative, Be Positive in Edutainment Station. Masih ditemenin sama Taya dan Mbak Alfa di sini. Oke, setelah kita puterin lagu dari apa tadi, Niki On the Drive Home, harusnya kita udah semangat karena kita di sini bakal mulai bahas yang lebih dalam tentang kesehatan gigi dan mulut nih, Mbak Alfa. Pertama nih, kenapa banyak orang tua yang bingung kapan sih waktu yang tepat buat bawa anak-anaknya tuh ke dokter gigi? Oke. Itu kapan kira-kira? Oke, coba jawab ya. Kalau kapan? Sebetulnya ketika anak sudah ada muncul gigi itu sudah boleh sih, maksudnya konsul dulu gitu. Apalagi kalau misalnya sudah ada tanda-tanda bolong dan lain-lain gitu. Sebetulnya kalau untuk bawa ke dokter gigi atau kalau bawa ke dokter gigi saat udah ada giginya aja sudah nggak apa-apa gitu. Jadi langsung Iya gitu. Tapi kalau misalnya masih terlalu kecil atau gimana gitu, ya berarti bisa dilakukannya dari rumah aja sih buat merawat ya, bukan bawa ke dokter gigi, tapi merawat sejak dini. Iya, karena kan kalau saya selalu bilang anak-anak itu belum bisa belum bisa menentukan masa depan giginya gimana ya. Ya itu cuman apapun tuh bisanya bergantung sama orang tuanya. Jadi memang ya yang menentukan orang tuanya, entah itu anaknya mau dibersihkan giginya atau tidak, atau akan berlubang atau tidak, itu kan sebetulnya tergantung
habitnya orang Orang tuanya. tuanya. Iya, jadi ketika sudah ada giginya, padahal kan anak itu walaupun minum susu, minum ASI gitu kan tetap akan kotor ya, Iya, itu betul. dibersihkan. Sekarang sudah banyak ada kayak wipes apa tisu basah buat membersihkan gitu. Kalau masih bayi ya, biasanya tumbuh bayi gigi pertama Heeh. itu dibersihkan setelah minum susu gitu, terus dibilas dengan air putih, maksudnya minum Oh, air putih heeh. gitu. Nah, kalau anaknya sudah mulai kooperatif, maksudnya kooperatif adalah ketika sudah bisa diajak ngomong nih, Mhm. sudah tahu harus gimana, dia sudah paham ini apa, bisa, dibawa ke dokter gigi buat perkenalan. Jadi ketika anak itu tidak sakit gigi, jadi dia merasa happy, tidak merasa Oh. takut. Kalau ketika sakit kan pasti takut, ada tindakan pun mungkin baru, apa namanya, kena alatnya aja sudah sakit karena memang giginya dari awal sakit, ya perkenalan dulu aja gitu. Itu sih. Terus setelah itu, baru nanti, maintain. Jadi lebih baik itu tidak ada masalah di Mhm. gigi anak, itu ke dokter gigi lebih bagus, bolongnya masih kecil, itu kan tidak Oh, sakit. iya iya Kecuali iya. memang kalau sudah sakit, memang perlu dibawa ke dokter gigi, nah itu biasanya agak repot, anak-anak pasti akan Oh, menolak takut gitu gitu, ya. Jadi lebih mhm, baik sejak sebelum sakit awal, tuh udah mhm, diperkenalkan sama iya, dokter gigi gitu ya. mhm, Karena biar mengantisipasi ketakutan. Karena nanti kalau mhm. misalkan pola pikir anak udah yang kayak, oh ke dokter gigi tuh asik, ke dokter gigi seru. Jadi nggak Mhm, takut gitu kalau pas sakit mhm. dibawa ke dokter gigi gitu Iya, ya, Mbak. gitu. Bener banget, bener juga sih gitu. Mhm, Tapi kalau boleh tahu nih kira-kira ada nggak sih kan kalau anak kecil tuh biasanya suka makan permen, suka mhm, nyemilin makanan gula-gula manis-manis gitu. mhm. Itu tuh sebenarnya eh, sangat berpengaruh nggak sih ke kesehatan gigi gitu, Mbak? Kalau buat makanan, eee, anak-anak ya, makan Mm-mm. manis itu kan anak-anak paling favorit ya Iya rasanya ya, benar. makan manis itu enak gitu. Sebetulnya kalau itu bisa dibersihkan dengan baik, itu akan sangat oke. Maksudnya Oh, nggak apa-apa, ya mungkin untuk ke yang lainnya ya, maksudnya mm-mm. kalau kadar gula dan lain-lain Iya. mungkinnya tidak baik. Tapi Heeh. kalau untuk gigi, asal dia bisa dibersihkan itu nggak apa-apa. Tapi ya Oh, masalahnya balik lagi ke anak itu membersihkannya agak susah iya benar gitu. juga sih. Apalagi yang manis dan lengket seperti coklat, biskuit itu kan Mm-mm. pasti nempel di ceruk-ceruknya itu Oh ya. iya, jadi Yang susah susah bersihnya itu sampai gitu. dalamnya gitu. Kan gula itu kan nempel ya di gigi ya, nanti Mm-mm. bakteri suka, terus habis itu jadilah Oh. bolong Oh, jadi gitu. gitu. Jadi sebenarnya tuh kalau untuk gigi sendiri, kalau untuk makanan manis itu sebenarnya nggak apa-apa asal membersihkannya. Nanti jadinya malah, bisa dibalik ya, nggak apa-apa makan manis. Oh Nah, iya. sebetulnya ya akan lebih baik kalau Mm-mm. makanan sehat itu yang, renyah dan berair, maksudnya Oh, seperti sayuran. Sebetulnya kan, air liur itu bisa self cleansing ya. mm-mm. Jadi air liur itu membersihkan secara, Alami otomatis gitu. iya, alami gitu. Jadi kalau makanan, yang renyah dan berair itu kan juga akan memproduksi air Membantu liurnya itu, membersihkan mhm. itunya jadinya. Oh, jadi kalau ngomongin anak sebetulnya kalau dokter gigi sebenarnya ada spesialisnya sendiri Oh, sebetulnya. heeh. Spesialis di gigi itu banyak macam-macam, ini yang masih agak Oh, orang-orang yang kurang tahu ya, aku juga gitu. termasuk di sini. Jadi macam-macam nih, jadi dokter gigi sendiri pun itu Oh, ada spesialisnya. Misalnya mau ke anak gitu, heeh. anak tidak kooperatif gitu, sangat tidak kooperatif tapi membutuhkan perawatan gigi, bisa ke spesialis kedokteran gigi anak. Jadi Oh, KGA, pakainya anak. Ini jadi info tambahan aja ya. iya iya iya. Terus misalnya kalau, mau pakai behel nih, Mm-mm. orto sebutannya, masuknya ke Oh spesialis iya, apa, ya ke orto, spesialis orto. Oh iya, pernah dengar juga mhm, sih itu mhm. orto. Misalnya, mudahnya apa ya, mencabut gigi bungsu, gigi Mm-mm. yang miring impaksi, berarti kemana? Bedah mulut Oh, berarti gitu. eh, walaupun sama-sama dokter gigi, cuman tetap ada spesialisnya Mhm, gitu iya ya, Mbak, kalau mau ke ternyata. spesialis ada gitu, macam-macam Oh, sebetulnya gitu. apa, maaf Sobat Radik. Menarik banget Sobat Radik. Ternyata aku baru tahu kalau misalkan di dokter gigi itu ternyata ada spesialisnya Mhm, sendiri-sendiri mhm, juga. Nah, itu tadi pembahasannya. Oh, satu lagi deh, Mbak. mhm, Kira-kira gimana sih cara membersihkan gigi untuk anak-anak yang paling tepat gitu? Tadi kan mhm. pakai apa? Tisu Wipes, basah gitu mhm. katanya. Terus eh, Mmm, sikat giginya tuh iya. gimana gitu kira-kira? Kalau
anak-anak itu, ya balik lagi, sebenarnya dari awal aja dikenalin sama, apa namanya, sikat Sikat gitu. gigi juga. Biasanya, mudahnya adalah dipegangin aja, nanti dia akan paham ini, sikat Oh, akan harusnya di mulut. Jadi dia biasanya akan iya. pas oral tuh, apa ya, kayak ngemut-ngemut gitu loh. Nah, Heeh. ya nggak apa-apa, tapi ketika membersihkan sebetulnya ini ada metodenya macam-macam ya. Ada yang metode, apa namanya, jadi, orang tuanya lurus kakinya, setelah itu tangan sama kakinya kayak dia bediin tepi gitu, apa sih ngomongnya, gitu, kayak, Heeh. gitu pasti anak akan memberontak, itu sudah pasti, Mhm. gitu. Tapi anak-anak itu kan pinter ya Iya sebetulnya. bener. Kalau dia sudah tahu ini, keseharianku seperti ini gitu, nanti dia lama-lama juga Akan akan nurut, terbiasa gitu ya ya. kayak agak dipaksa Mhm. sih itu, Mungkin awalnya agak dipaksa, cuman lama-lama pasti akan mhm. terbiasa gitu ya. Ya agak dipaksa, tapi awal-awal Mhm. agak dipaksa lama-lama dia akan paham gitu. Betul betul betul. Nah Mhm. gitu Sobat Radik, untuk para orang tua mungkin ya yang masih kebingungan gimana, kapan tadi bawa anak untuk ke dokter gigi pertama kalinya, terus sebenarnya boleh nggak sih makan manis-manis gitu, dan gimana cara merawatnya itu tadi udah dijelasin sama Mbak Dokter Alfa. Selanjutnya mungkin saya bakal puterin lagu dari MLTR, That's Why You Go Away, so check this one out. 89,8 Radik FM, Get Creative, Be Positive in Entertainment Station. Masih bersama Taya dan juga Dokter Alfa di sini. Nah, kali ini kita masuk ke segmen yang paling ditunggu-tunggu paling ditunggu-tunggu sama Sobat Radik nih kayaknya, karena di sini kita bakal bacain pertanyaan-pertanyaan yang udah Sobat Radik drop di question box Instagram kemarin ya. Yang pertama nih, Mbak Alfa, ada yang Aja. tanya nih, gingsul itu lebih baik dicabut atau nggak boleh? Apa tuh? Kalau Gimana? gingsulnya mana dulu ya, tapi paling Oh, sering kan gingsulnya itu adalah gigi taring atau kaninus, yang betul. apa ya, yang lancip gitu Di ya. depan sini gitu Heeh, biasanya. itu paling sering itu. Apakah dicabut? Sebaiknya enggak ya. Oh, berarti sebaiknya Ya, enggak. kalau misalnya, itu mengganggu sekali, Mm-mm. sebetulnya itu adalah bagusnya adalah dibehel atau di Oh, orto gitu. mm-mm. Dia akan dikembalikan ke posisinya, Tempatnya ke semula. lengkungnya. Kenapa? Karena gigi taring itu sebetulnya adalah, apa ya, kayak pilar senyum. Kalau Mm-mm. senyum itu biasanya dari taring ke taring gitu, gitu. Jadi kalau itu Oh, hilang biasanya estetikanya juga akan berkurang gitu. jadi lebih baik Lebih baik itu tidak dicabut. tidak Bila bila dicabut. mana misalnya itu di orto atau di Mm-mm. behel itu butuh dicabut, biasanya tidak akan, gigi tersebut yang dicabut Oh, jadi walaupun dia gigi gingsul. lainnya. Iya, yang belakangnya gigi gingsul Mm-mm. itu atau gigi premolar satu Oh, atau geraham kecilnya. Karena dia akan tersamarkan ketika senyum nggak terlalu kelihatan, gitu. Itu sih supaya nggak terlalu oh. jelek gitu loh. Kalau nggak Cuman ada itunya nanti aneh. iya sih bener. Mhm. Cuman kadang fun fact-nya tuh aku kadang ngelihat kalau misalkan orang gingsul itu tuh malah makin cakep gitu. Iya sebetulnya. Maksudnya sebenarnya gingsul itu adalah malposisi. Mal itu berarti salah, Heeh, salah posisinya posisi. salah. Jadi Mm-mm. posisinya salah, harusnya dia tidak di tidak di lengkungnya Heeh. kan gitu. Tapi ya mungkin ada beberapa yang bilang itu menjadi manis, bla Iya bla bener. bla. Ya nggak apa-apa sih. Bahkan Itu kan ada yang dipasang iya. gingsul-gingsulan itu ya, ya, Bahkan ya, aku ya. sebenarnya Oh pengen, aku sendiri pengen, oke. pengen gingsul. Oh, jadi kayak manis Iya gitu ya? bener. Ngeliatnya kan kayak manis, cakep gitu. Lebih cakep aja. Mhm. Gak tau deh. Ya Sobat Radi siapa yang gingsul? Berarti kamu cakep gitu ya? Ya. Oke, itu selanjutnya ada lagi ini. Tadi kan Mbak Alfa mention kalau misalkan Mhm, RSGM Sulastri itu masih ada kaitannya sama UMS iya, gitu kan. mhm. Nah, ini ada yang nanya. Mungkin ada anak UMS yang nanya, "Kak, ada promo scaling buat anak UMS nggak?" Oh Iya. ya, itu sering ditanyain. Mm-mm. Sebetulnya kalau kalian masih mahasiswa aktif Mm-mm. UMS, kalian punya KTM, kalau kalian perawatan untuk beberapa perawatan selain perawatan, kalau nggak salah apa ya, selain estetika gitu bisa dapat diskon sih. Kalian Oh, tinggal bawa aja KTM, setelah itu waktu daftar, nanti ketika pembayaran biasanya akan dapat diskon, lumayan kok. oh. Maksudnya ya lumayan lah ya dapat Mm-mm. diskon Berarti tetap ada gitu. ya. Nah, itu Sobat Radik, Mhm, jangan lupa
apa kalau misalkan teman-teman Sobat Radik mahasiswa aktif UMS, Iya, mahasiswa aktif. terus bisa langsung aja kayak mau periksa gigi atau scaling, cuman ada beberapa syarat dan ketentuan tetap berlaku ya, ada beberapa yang bisa, ada yang beberapa yang enggak. Bisa langsung aja ke RSGM dan membawa KTM, jangan lupa. Gitu, karena tetap ada. Terus nih selanjutnya ada lagi ini, apakah benar gigi bisa menguning karena sering ngopi atau merokok? Nah, itu betul sih. Sebenarnya gigi itu kan bisa berubah warna. Itu berarti diskolorasi atau pewarnaan, berubah warna. Berarti secara ekstrinsik atau dari luar, faktor luar gitu. Habitual, ya minum kopi, rokok dan lain-lain. Itu kan meresap ya sebetulnya gitu. Kalau rokok dia masih ada plak-plak aja yang nempel noda-nodanya, itu secara scaling dibersihkan noda-nodanya itu masih bisa. Tapi kalau sudah tone-nya berubah warnanya, ingin dicerahkan, itu berarti sudah tidak bisa kalau cuma scaling aja gitu. Bisa di bleaching atau di bleaching itu bukan merubah warna giginya ya, warna dasarnya tetap, cuma nanti jadi lebih terang, lebih cerah lah gitu. Kalau pengen warnanya diputihkan banget jadi berubah warnanya, berarti itu harus di veneer gitu, ditempeli bahan lain gitu. Tapi kalau bleaching sudah betulnya bleaching itu sudah cukup sih, sudah oke untuk kasus yang tidak terlalu berat, sudah mencerahkan. Kayak kulit itu kan dicerahkan ya, bukan diganti warnanya ya, gitu sih. Oke. Berarti itu ya benar tadi kalau misalkan minum kopi dan merokok itu Bisa banget menyebabkan sih. gigi menguning. Oke Sobat Radik, selanjutnya aku bakal puterin lagu dulu sebelum ke segmen yang terakhir. Ada lagu dari Rosa, Jangan Hilangkan Dia. So check this one out. 9.8 Radik FM, Get Creative, Be Positive in Entertainment Station. Wah, nggak kerasa udah di segmen terakhir aja. Bentar banget ya kerasanya, singkat banget. Sebelum kita sudahi program kali ini, aku boleh nggak minta ini Mbak, pesan-pesan buat teman-teman Sobat Radik pendengar podcast ini kali ini? Oke, buat Sobat Radix, kalau sudah ada keluhan gigi ataupun cuman pengen cek-cek aja, itu sebenarnya nggak apa-apa, itu malah lebih baik. Karena kalau semakin parah giginya, itu biasanya akan semakin perawatannya semakin susah. Biasanya yang ditakutkan adalah sakit sama mungkin biaya gitu ya. Nah, kalau sudah dari awal ketahuan itu akan lebih tidak sakit dan lebih mudah dan pasti juga akan lebih hemat dan murah. Jadi nggak apa-apa kok cek-cek gigi terlebih dahulu gitu, cuman pengen tahu aja, biasanya dimulai dari scaling ya. Kalau scaling itu akan ketahuan kok yang mana-mana giginya itu yang bolong apa butuh dirawat gitu. Jadi cek aja dulu nggak apa-apa, kan anjuran ke dokter gigi itu 6 bulan sekali gitu. Oh gitu. Nah itu Sobat Radik, jadi lebih baik Mencegah lebih baik sih. mencegah daripada mengobati pas udah parah. Dan jangan lupa tiap 6 6 bulan sekali. Kalau buat mahasiswa bisa pakai itu KTM-nya ke bener RSGM. Kalau cek-cek banget. aja kayaknya ya masih oke lah ya. Setelah itu kalau mau scaling juga bisa. Sekalian dibersihkan kan giginya, jadi kan lebih enak gitu. Betul banget, dan jangan lupa bawa KTM kalau ke RSGM. KTM-nya. Sulastri. Oke, itu tadi obrolan yang sangat insightful dan bermanfaat ya buat Sobat Radik kayaknya. Aku mungkin mau mengucapkan terima kasih ke Mbak Alfa Sama-sama. yang udah menyempatkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya. Iya, makasih juga sudah diundang ke sini. Oke, terima kasih banget. Kayaknya itu aja Sobat Radik untuk program kali ini dan siaran kali ini. Mungkin Mbak Alfa ada yang mau diomongin lagi atau sudah Udah cukup? sih, kalau mau ke RSGM, dokter giginya 24 jam kok. Tuh, 24 Biasanya jam. mahasiswa sakit gigi kan bingung ya, Iya, apalagi merantau gitu ya, bisa ke Oke. RSGM. 24 jam. 24 jam. Dokter gigi, jarang-jarang loh. Jarang-jarang dokter gigi 24 jam. Benar. Oke.
Terima kasih sekali lagi Sama-sama. Mbak Alfa untuk waktunya dan maaf kalau misalkan ada salah-salah kata. Saya juga minta di sini. maaf. Aman, oke. Sampai ketemu di episode selanjutnya Sobat Radik dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.